kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu implementasi VLSM routing RIP, V2, Dentistry, dan web server pada jaringan perusahaan 3 gedung. Untuk pertama-tama kami perkenalan kelompok dulu. Yang pertama yaitu pada anggota pertama ada Muhammad Zatara Arayan, yang kedua ada Ihsan Faldatama, yang ketiga saya sendiri Zalfa Zahira, dan yang keempat adalah Dea Novelianti. Untuk selanjutnya saya serahkan pada rekan kelompok saya. Oke, di sini ada studi kasus dan kebutuhan host. Perusahaan memiliki 3 gedung. Ada gedung A, B, dan C. Di gedung A, kita membutuhkan divisi A yaitu 55 host dan divisi B 11 host, divisi C 21 host. Dan untuk di gedung B memiliki divisi D yang membutuhkan 17 host. Dan di gedung C, Dentistry server dan web server, router internet, simulasi jaringan luar. Untuk topologi jaringannya terdiri dari 3 router untuk gedung, 1 router internet, dan 4 switch gedung A, dan 1 switch gedung B, dan dentistry, dan web server. Oke, kemudian untuk melakukan subnetting, kami menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Langkah pertama adalah mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar hingga terkecil. Divisi A membutuhkan 55 host sehingga menggunakan prefix /26. Divisi C dan D masing-masing menggunakan prefix /27, sedangkan divisi B menggunakan prefix /28. Untuk jaringan server dan koneksi antar router digunakan subnet /30 karena hanya membutuhkan 2 alamat host yang dapat digunakan. Dengan metode ini, penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan tidak banyak alamat yang terbuang. Oke, berikut merupakan hasil akhir perhitungan VLSM yang kami peroleh. Setiap subnet memiliki network address, rentang alamat yang dapat digunakan, broadcast address, serta gateway masing-masing. Dari tabel ini, kemudian seluruh konfigurasi IP pada router, server, dan klien dilakukan sesuai dengan subnet yang telah ditentukan. Next. Oke, setelah memperoleh hasil VLSM, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi API address pada setiap interface router. Pada slide ini ditunjukkan konfigurasi router, yaitu contoh gedung A. Interface yang terhubung ke masing-masing divisi diberikan alamat yang berfungsi sebagai default gateway. Dengan konfigurasi ini, setiap subnet dapat berkomunikasi dengan router untuk mengakses jaringan lain di luar subnetnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk routing RIP V2, pada simulasi ini digunakan beberapa router yang saling terhubung untuk menguji proses pertukaran informasi routing menggunakan protokol RIP V2. Tujuan dari topologi berikut menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, menguji pertukaran routing secara otomatis, memastikan seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi. Berdasarkan hasil simulasi yang kami dapatkan, seluruh router berhasil bertukar informasi routing menggunakan protokol RIP V2. Next. Lalu di sini ada DNS dan web servernya. Nah, di sini kita konfigurasi DNS. Jadi domain yang digunakan itu ada kicaumania9.com. Lalu IP servernya ada 10.9.0.146. Nah, di sini browser yang berhasil membuka website. Jadi di sini DNS dia menerjemahkan domain menjadi alamat IP sehingga website dapat diakses menggunakan nama domain. Nah, di sini ada pengujian konektivitas. Jadi pada tahap ini dilakukan pengujian konektivitas jaringan untuk memastikan seluruh perangkat pada setiap VLAN dan gedung dapat saling berkomunikasi dengan baik. Jadi pengujian ini dilakuin pakai fitur simulasi mode Cisco mode GNS3 dari hasil terlihat paket berhasil bahwa melewati proses DNS, ARP, sama ICMP.
Jadi hal ini dia menunjukkan bahwa konfigurasi VLAN routing RIP version 2 sama DNS server web servernya telah berjalan dengan baik. Lalu di sini ada ARP dan MAC address table. Nah, di sini ada tahapan kerjanya, yaitu pertama, host dia mengetahui alamat tujuannya, lalu mengirim ARP request, terus perangkat tujuan mengirim ARP reply-nya, lalu alamat MAC tujuan disimpan pada ARP table, lalu data kekirim ke MAC alamat tujuan. Nah, di sini tabel yang dimiliki switch ini buat nyimpan informasi alamat MAC yang terhubung pada setiap pada setiap port. Terus di sini ada switch, dia menggunakan tabel untuk menentukan jalur pengiriman frame secara efisien. Oke, di slide selanjutnya ada simulasi mode. Jadi MAC table ini diambil dari salah satu PC sebagai representasi hasil pembelajaran MAC address. Berikut gambarnya. Oke, next slide. Nah, lalu di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, topologi jaringan berhasil dibangun sesuai skenario. Metode VLSM berhasil diterapkan. Routing eRIP v2 berjalan dengan baik. Lalu DNS berhasil melakukan resolusi domain dan web server berhasil diakses melalui domain kicaumania9.com. Seluruh divisi dapat saling berkomunikasi. Dan yang terakhir, simulasi DNS, HTTP, dan TCP berhasil ditampilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan demonstrasi, yaitu kita memakai 4 router. Yang pertama yaitu router untuk internet dan router gedung A, gedung B, dan gedung C. Yang dimana gedung A itu terhubung pada divisi A, divisi B, dan divisi C, serta satu switch tambahan. Untuk gedung B sendiri, dia terhubung oleh divisi D. Dan untuk gedung C, dia terhubung pada web servernya. Untuk routing table kita memperlihatkan mungkin perwakilan dari gedung A. Karena di sini kita sudah start all device, kita akan membuka konsolnya untuk melihat routing table. Berikut untuk routing table pada gedung A yang dimana kita memakai port Fast Ethernet 00 untuk terhubung pada web server dan Fast Ethernet 1 pada gedung A, Fast Ethernet 1.1 pada pada divisi B, divisi A dan Fast Ethernet 1/1 pada divisi B dan Fast Ethernet 2/0 untuk divisi C. Begitupun dengan gedung C. Untuk routing table dalam gedung C, yang dimana kita memakai 4 port di sini, yang dimana Fast Ethernet 0/0 untuk ke internet, Fast Ethernet 1/0 untuk ke web server, dan Fast Ethernet 1/1 ke gedung A dan Fast Ethernet 2/0 untuk gedung B. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengakses ping. Kita akan mencoba di sini ping dari PC 1 ke gedung C dan web server. Untuk IP gedung C sendiri yaitu 10.9.0.145. Di sini terbukti bahwa dia bisa ngeping bahwa PC bisa ngeping ke gedung C. Untuk selanjutnya yaitu kita akan ngeping ke web server. Nah, di sini juga terbukti bahwa PC dari divisi A dari gedung A bisa mengakses ke web server. Untuk di sini kita kenapa memakai webtram, satu web pada divisi A memakai satu webtram dan satu PC, karena untuk memakai webtram semuanya akan menghasilkan bug sehingga untuk meminimalkan bug tersebut kami hanya menggunakan satu PC dan satu webtram yang bisa mengakses langsung web di dalamnya.
Untuk yang pertama, pada web server ini kita akan membuka pada Ubuntu. Hmm. Ubuntu kita akan mengakses untuk mengaktifkan connection dalam Ubuntu. Di sini kita akan masuk ke root untuk lebih encrypted lagi. Kita mengecek apakah IP-nya sudah nyala. Di sini terlihat bahwa untuk IP server sendiri yaitu 10.9.0 dan .146 dengan prefix 30. Di sini kami akan membuka web dari Ubuntu-nya sendiri. Di sini kita akan membuka HTML yang sudah kita bikin dalam terminal sebelumnya, lalu kita konfigurasi, lalu kita membuka akses web kita. Nama website kita yaitu kicauMania9.com. Nah, di sini kami berhasil mengakses web kita dengan nama website kicauMania9.com. Berikut adalah akses web kami yang terdapat judul, analisis tugas, dan perhitungan VLSM, serta checklist penilaian. Untuk kita mencoba ping dari PC dari divisi A melalui webtram, kita akan buka dan mengaksesnya lewat, karena pada webtram nggak bisa mengakses langsung menembak nama websitenya, kita menembak menggunakan nama IP di server. Di sini pada PC divisi A berhasil mengakses web server yang dibuat. Untuk divisi B juga sama. Untuk divisi B juga sama, kami berhasil untuk mengakses web yang sudah kita bikin. Untuk divisi C, begitupun divisi C berhasil mengakses websitenya. Dan untuk divisi D sendiri, kami berhasil juga mengakses webnya. Oke, sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih.